Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Pada kesempatan kali ini kita akan memenuhi permintaan dari dua orang pemirsa. Yang satu minta untuk ditambah soal-soal geometrinya, yang satu lagi meminta untuk membahas soal UTBK. Jadi inilah soal UTBK yang kebetulan soalnya adalah soal geometri. Ya. Nah, soalnya sebagai berikut. Jadi kita punya segitiga ABC. Kemudian segitiga ini dia siku-siku di C. Ya. Diketahui panjang AC-nya sama dengan 7. Nah, kurang lebih pertanyaannya, yang manakah di antara pernyataan 1 dan 2 yang cukup untuk menentukan tinggi dari CD? Apakah 1 saja cukup? Apakah 2 saja cukup? Apakah harus kedua-duanya? Ataukah kombinasi dari itu semua? Ya, kurang lebih seperti itu persoalannya. Oke. Kita lihat yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu bahwa apakah BC sama dengan 5 cukup. Nah, sebetulnya sebelum masuk ke situ, saya akan mengungkapkan perasaan yang rada-rada kurang serg dengan situasi di mana katakanlah salah satu pernyataan ini tidak cukup untuk mencari CD. Nah, untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu informasinya tidak cukup, itu buat matematikawan cukup bermasalah ya. Bermasalah dalam artian bahwa untuk bisa mengatakan bahwa ini tidak cukup, kita harus menunjukkan bahwa dengan cara apapun, kalau kita hanya punya informasi itu, kita nggak akan bisa pernah nemu CD. Nah, seringkali untuk membuktikan kemustahilan sesuatu itu jauh lebih sulit dibandingkan menunjukkan bahwa sesuatu itu memenuhi. Ya, contohnya misalkan Fermat-Last theorem ya, untuk menunjukkan bahwa suatu persamaan Diophantine tidak mungkin ada solusinya. Itu susah meskipun kelihatannya memang benar bahwa tidak ada solusi yang lain selain bilangan-bilangan tertentu. Tapi susah. Jadi misalkan kalau saya ingin bilang katakanlah BD sama atau BC sama dengan 5 itu tidak pernah cukup, berarti ya saya harus menunjukkan bahwa dengan cara apapun bahwa informasi BC sama dengan 5 itu nggak akan pernah mendapatkan CD. Tapi kan mungkin aja misalkan kita terlewat suatu sudut pandang tertentu yang ternyata bisa mengerjakan soal tersebut. Ya, jadi itu semacam rada ketidaknyamanan dengan soal semodel ini. Ya. Oke, mungkin sebelum kita diskusikan bersama-sama, ada baiknya Anda mencobanya terlebih dahulu. Oke, silakan dicoba dulu sekarang. Oke, kita lanjutkan. Pertama kita akan tunjukkan bahwa BC sama dengan 5 itu cukup untuk menyelesaikan mencari panjang CD. Kurang lebih singkatnya, kalau kita tahu BC sama dengan 5, karena dia siku-siku di C, berarti ini segitiga siku-siku. Dengan Pythagoras kita tahu panjang AB. Ya, AB-nya tahu, kita bisa lihat luas dari segitiga ABC, yakni setengah kali AB dikali dengan CD. Itu salah satu cara. Dan ingat barusan AB-nya kita ketahui dengan menggunakan Pythagoras. Ya. Karena AB kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kita nggak perlu menghitung secara eksplisit berapa AB-nya. Yang penting kan, kita ingin mengerjakan ini secara cepat. Ya. Oke. Kita bisa cari AB-nya. Kemudian, si segitiga ABC ini bisa kita cari luasnya dengan cara lain. Yakni dengan menganggap ini sebagai alasnya dan ini sebagai tingginya. BC sebagai alas, AC sebagai tinggi. Berarti cara lainnya adalah setengah kali alas kali 5 dikali dengan tingginya kali 7. Oke. Nah, karena AB ada nilainya, maka siang ruas kanan itu bisa kita bagi dengan setengah AB untuk mendapatkan
CD. Berarti akibatnya CD bisa kita ketahui ya. Jadi yang ini pernyataan yang benar bahwa pernyataan satu cukup untuk mendapatkan nilai CD. Nah, untuk yang BD sama dengan 3, oke, tanpa mengetahui BC sama dengan 3, kelihatannya kayak nggak mungkin gitu untuk mencari CD, karena kita melibatkan dua segitiga yang berbeda ya, segitiga BDC dan segitiga ADC. Nah, salah satu solusi yang dimana saya nemu soal ini juga mengatakan bahwa si pernyataan 2 saja tidak cukup untuk mencari CD. Meskipun dia nggak memberitahu alasannya kenapa si CD tidak bisa dicari dengan hanya mengetahui BD-nya sama dengan 3 ya. Jadi ini ya cuma feeling aja, kayaknya nggak mungkin ya. Nah, kita lihat apakah betul nggak mungkin. Nah, sebetulnya kalau menjawab secara matematis untuk menunjukkan suatu itu nggak mungkin malah jadi panjang ya. Kita harus benar-benar punya bukti bahwa ini memang nggak mungkin. Tapi kan ini kan soal UTBK yang harapannya itu bisa diselesaikan dengan cepat, dengan sedikit akal sehat, seperti yang barusan kita tunjukkan ketika BC-nya sama dengan 5 ya. Oke, kita lihat misalkan ini kita beri nama alfa, si sudut B-nya. Kemudian si penyiku dari alfa kita sebut sebagai beta. Dia penyiku karena di D dia 90 derajat kan di sini ya. Jadi alfa tambah beta itu 90 derajat. Berarti di sini juga alfa karena si sudut C itu totalnya adalah 90 derajat. Nah, kalau yang ini alfa dan ini 90 derajat, sebentar. Mana ini? Oke. Maka ini adalah penyikunya. Dia adalah beta. Oke. Oke. Nah, sekarang dengan menggunakan trigonometri, kalau kita lihat nilai dari yang mengkaitkan antara 3 dan BC. 3 per BC adalah apa? Samping dibagi miring adalah hipotenusa. Samping dibagi miring adalah cos alfa. Atau BC sama dengan 3 per cos alfa. Ya. Jadi di sini 3 per cos alfa. Oke. Kemudian sekarang kita lihat yang ini, yang tinggi ini, di CD ya. Dengan menggunakan sudut alfa yang ada di sini. Si CD itu kalau hubungan antara CD, AC dan alfa. Sama juga ya, cos alfa sama dengan cos alfa sama dengan apa? Cos alfa sama dengan samping bagi miring CD per 7. CD per 7. Atau si CD-nya adalah 7 cos alfa. Jadi yang ini adalah 7 cos alfa. Oke. Nah, sekarang kita punya segitiga DBC yang panjang sisi-sisinya diketahui. Ya. Oke. Dan berarti dia memenuhi hukum Pitagoras. Ya, memenuhi hukum Pitagoras. Jadi 7 cos theta kuadrat berarti 49 cos kuadrat theta alfa, cos kuadrat alfa ditambah 9 sama dengan yang ini kuadrat. 9 per cos kuadrat alfa. Kita kalikan dengan
cos kuadrat alfa semuanya menjadi 49 cos pangkat 4 alfa ditambah 9 cos 9 cos kuadrat alfa sama dengan 9. Kurang 9 sama dengan 0. Ya. Oke, kan ini kita nggak kelihatan nanti ini. Sebelah sini aja. Kurang 9 sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, berarti kurang lebih kalau dari persamaan ini kita bisa tahu cos alfanya, maka kita bisa tahu CD-nya. Karena CD itu adalah 7 cos alfa. Ya. Nah, tapi belum tentu juga kan yang ini ada solusinya. Kayak gimana kalau nggak ada solusinya? Si persamaan kubik ini, persamaan berderajat 4 ini. Ya. Nah, jadi komplain saya tentang soal ini adalah bahwa kalau ternyata si pembuat soalnya itu menyangka bahwa BD sama dengan 3 saja tidak cukup untuk mencari CD, maka ini soalnya salah. Ya. Akan tapi sebaliknya, kalau soalnya benar, soal ini terlalu rumit untuk soal tipe UTBK yang waktunya singkat, dan yang lebih pentingnya itu adalah penalarannya, bukan komputasi yang rumit. Ini kan misalkan kita nyampe di persamaan bintang ini sudah step yang jauh ya. Kan tapi kita belum bisa menyimpulkan juga apakah si CD-nya bisa dihitung atau tidak, karena dia bergantung kepada apakah si persamaan bintang ini punya solusi atau tidak ya. Nah, kalau kita lihat dengan baik, kita misalkan katakanlah cos kuadrat alfanya sebagai X misalkan ya. Jadi misal X sama dengan cos kuadrat alfa. Jadi ini persamaannya menjadi 49 X kuadrat ditambah 9X dikurang 9 sama dengan 0. Ya. Nah, kalau kita lihat si persamaan kuadrat ini gimana? Persamaan kuadrat ini, kapan persamaan kuadrat punya akar? Kalau dia memotong sumbu X. Kapan memotong sumbu X? Kalau diskriminannya positif. Ya. Nah, kalau kita lihat ini diskriminannya B kuadrat dikurang 4AC-nya positif. 81 dikurang 4 kali 4, 9 dikali min 9. Jadi 81 plus sesuatu. Tentunya adalah positif. 81 plus bilangan positif. Jadi ini punya 2 buah akar real si X-nya ya. Punya 2 buah akar real. Tapi itu berarti si cos kuadrat alfanya itu si X-nya ada nilainya. Tapi cos kuadrat alfa meskipun dia ada nilainya belum tentu cos alfanya ada. Kalau misalkan si X-nya bilangan negatif ya. Gimana kalau ternyata misalkan si solusi X yang ini tuh negatif. Nah, kita lihat bahwa ini si min 9 ini adalah kurang lebih dia perkalian dari akar. Ya, setelah dibagi 49 semuanya ya. Dia adalah perkalian dari 2 buah akar. Nah, agar menghasilkan bilangan yang negatif, nggak mungkin dua-duanya negatif. Pasti ada yang positif, ada yang negatif. Berarti ada solusi X yang positif di sini. Oke. Nah, solusi X yang positif itu kita masukkan ke sini, maka kita peroleh nilai cos alfanya. Kalau kita tahu cos alfanya, maka kita bisa menghitung 7 cos alfa. Jadi, BD saja cukup. Jadi, jawabannya 1 saja cukup. Begitu juga 2 saja cukup. Ya. Nah, tapi meskipun ini ada jawabannya, saya nggak tahu apakah
memang maksud dari si pembuat soalnya itu ingin bilang bahwa BD saja itu cukup, tapi kalau memang seperti itu, ini terlalu rumit untuk soal UTBK yang waktunya sangat pendek. Jadi either mereka nggak tahu bahwa ternyata ini BD sama dengan 3 itu cukup. Saya curiganya seperti itu, karena untuk bisa bilang cukup itu langkahnya terlalu rumit. Ya, oke, mungkin begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Salam.